Oh. Oh my god. Hai guys, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film science fiction horror yang berjudul Megan. Dalam alur cerita film kali ini, sebuah mainan robot canggih perlahan berubah menjadi mesin pembunuh sejak ada insiden yang membahayakan sang pemilik. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan iklan Pets. Jadi, Pets adalah produk mainan anak-anak berkonsep robot yang merajai pasar saat ini. Selain karena desainnya yang mengemaskan, Pets juga bisa berinteraksi dengan sang pengguna. Bahkan, melalui aplikasi khusus Pets, pengguna bisa memberikan makan dan melakukan berbagai hal menarik lainnya, sehingga mainan ini pun menjadi sangat populer. Cerita kemudian beralih ke sepasang suami istri yang bernama Ryan dan Nicole. Pada hari itu, mereka sedang berpergian bersama sang putri kecil mereka yang bernama Katie. Saat dalam perjalanan menuju tempat bermain, mobil keluarga tersebut mengalami tabrakan maut. Setelah itu, cerita memperlihatkan Funky, perusahaan mainan canggih yang menjadi produsen Pets. Funky mempekerjakan seorang ahli robot yang bernama Gemma. Bersama kedua rekannya, Gemma sedang merancang robot baru yang dinamai Megan. Ternyata, Megan adalah kepanjangan dari model 3 Android Generative. Tak lama berselang, bos Gemma yang bernama David memergoki keberadaan proyek rahasia Megan. David lalu marah karena ia menilai Megan bukanlah produk yang diinginkan oleh perusahaan. Gemma lalu menegaskan, Megan sebenarnya adalah mainan yang jauh lebih canggih dan menarik daripada Pets. David lalu memberitahu, saat ini ada mainan terbaru menyerupai Pets yang harganya 50% lebih murah. Daripada mengurus proyek Megan yang tidak jelas, David memerintahkan Gemma untuk mengembangkan model terbaru Pets yang lebih murah agar perusahaan bisa tetap bersaing. Setelah itu, Gemma mendapatkan kabar tentang kecelakaan maut keluarga Chedi. Ternyata, Ryan dan Nicole tewas, sedangkan Chedi selamat dalam keadaan terluka. Adapun Nicole sebenarnya adalah saudara Gemma. Waktu pun terus berlalu sampai akhirnya Gemma terpilih sebagai orang tua asuh Chedi. Begitu kondisi Chedi sudah membaik, Gemma akhirnya membawa gadis itu untuk tinggal bersamanya. Lantas, di tengah kesibukan, Gemma sempat berbicara dengan tetangga sebelah rumah yang bernama Celia. Rupanya Gemma suka dengan Celia, karena anjing peliharaan Celia yang bernama Dewey suka mengotori halaman rumah Gemma. Setelah itu, Chedi memulai kehidupan barunya bersama Gemma. Lambat laun, Chedi merasa tidak nyaman karena Gemma tidak ada waktu dengannya. Terlebih lagi, Gemma menghabiskan waktunya untuk pekerjaan, sehingga Chedi merasa sangat kesepian. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai akhirnya seorang terapis bernama Lydia mengunjungi Gemma dan Chedi. Lydia lalu meminta Gemma dan Chedi untuk beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak ada orang lain di rumah. Dari sini, Lydia bisa menilai sikap Gemma jauh dari kesibukan, sehingga ia pun kurang layak menjadi orang tua asuh Chedi. Setelah sesi pengamatan berakhir, Lydia mengingatkan Gemma tentang hak asuh Chedi yang bisa berpindah tangan ke orang tua Ryan jika Gemma sikapnya sebagai wali. Saat sedang fokus mengembangkan model terbaru Pets, Gemma menyempatkan diri untuk menghibur Chedi yang tampak murung karena tidak memiliki teman. Gemma lalu menunjukkan sebuah robot bernama Bruce yang bisa dikendalikan dengan sarung tangan khusus. Rupanya Bruce adalah robot yang dikembangkan oleh Gemma semasa kuliah. Gemma pun sudah lama mengabaikan Bruce karena ia tidak suka dengan desainnya yang mengecewakan. Bagaimanapun, Chedi tetap senang karena Bruce bisa berkomunikasi dengan lancar layaknya manusia. Bahkan, Chedi mengakui ia tak membutuhkan mainan lain jika sudah memiliki mainan seperti Bruce. Berawal dari reaksi positif Chedi, Gemma akhirnya termotivasi untuk melanjutkan proyek Megan. Rekan Gemma lalu melapisi Megan dengan kulit silikon dan berbagai aksesoris lainnya, sehingga Megan terlihat seperti boneka perempuan yang menawan. Karena Megan sudah bisa beroperasi dengan efektif, Gemma bersiap melakukan demonstrasi untuk meyakinkan David. Adapun demonstrasi nanti akan melibatkan Chedi karena Megan didesain sebagai mainan robot untuk anak-anak. Lantas saat mulai berinteraksi dengan Chedi, Megan menunjukkan sikap yang ramah dan pengertian. Chedi pun semakin senang karena Megan bisa melukis Chedi dengan sangat baik.
Usai menyaksikan demonstrasi, David yang tadinya meremehkan Meghan berubah menjadi sangat terpukau. Karena hal itu, David mau mengesampingkan proyek model terbaru Pets dan beralih memprioritaskan proyek Meghan. David lalu memerintahkan Gemma presentasi. Tujuannya, agar David nanti bisa meyakinkan petinggi perusahaan agar mau mengucurkan dana untuk memproduksi massal robot Meghan. Saat mulai membuat materi presentasi, Gemma menjelaskan berbagai keunggulan Meghan, mulai dari tubuh yang tahan banting sampai kemampuan belajar yang membuat sang robot semakin lama semakin pintar. Bahkan, Meghan juga bisa menjadi teman sekaligus pengasuh jika ia sudah lama berinteraksi dengan sang pengguna. Beberapa waktu kemudian, Gemma dan kedua rekannya menjalankan sesi perawatan Meghan. Sesaat setelahnya, Gemma kesal pada Meghan karena berani membicarakan kematian orang tua Katie. Tak mau kejadian yang sama terulang, Gemma akhirnya menekankan bahwa tugas Meghan hanya cukup melindungi Katie dari ancaman emosional maupun fisik. Keesokan harinya, Katie meminta Meghan untuk mencari anak panahnya yang hilang. Dengan kecanggihannya, Meghan bisa menemukan anak panah dalam waktu singkat. Lalu saat mengambil anak panah di halaman rumah Celia, Meghan diserang oleh Dewey. Katie lalu berakhir digigit oleh Dewey saat ia berusaha menolong Meghan. Beruntung, Katie hanya mengalami luka ringan. Pasca insiden tersebut, Gemma dan Celia saling menyalahkan hingga terjadi keributan. Gemma akhirnya mengancam akan menyingkirkan Dewey jika anjing itu terus mengganggu. Pada malam harinya, Meghan diam-diam berhasil memancing Dewey dengan mengubah suaranya agar terdengar seperti Celia. Di akhir kejadian ini, Meghan melakukan sesuatu pada Dewey, kemungkinan untuk membalas serangan anjing itu kepada Katie. Beberapa waktu kemudian, Gemma melaksanakan demonstrasi terbaru Meghan yang bertujuan untuk meyakinkan petinggi perusahaan. Lantas di momen ini, Katie meluapkan kesedihannya karena sudah tak lagi bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Menanggapi hal ini, Meghan meminta Katie untuk mengenang momen lucu sang ibu sehingga Katie bisa kembali tersenyum. Lebih jauh lagi, Meghan juga memberikan nasihat yang menyentuh hati sehingga Katie bisa lebih tenang dalam menghadapi keadaannya. Setelah melihat demonstrasi, petinggi akhirnya mendukung penuh proyek Meghan yang dinilai menjadi terobosan besar di dunia mainan. Petinggi lalu meminta proyek Meghan segera diumumkan ke publik agar perusahaan bisa meraih keuntungan maksimal saat nanti Meghan sudah diluncurkan. Tak lama setelahnya, asisten David yang bernama Kurt diam-diam mengkopi data terkait Meghan. Begitu ditemui oleh David, Kurt langsung menutupi aksinya, seolah-olah ada sesuatu yang ia rencanakan. Seiring berjalannya waktu, Gemma terganggu oleh hubungan Katie dan Meghan yang semakin dekat. Alasannya, Katie kini cenderung lebih suka berbicara dengan Meghan daripada Gemma. Bahkan, Katie terkadang menganggap perkataan Gemma sebagai angin lalu karena gadis itu lebih peduli kepada Meghan. Beberapa hari kemudian, Lydia menjalankan sesi terapi untuk meringankan rasa duka atas kematian orang tuanya. Di tengah situasi ini, Meghan ikut campur untuk membantu Katie sekaligus mengkritik metode terapi Lydia karena membuat Katie sedih. Saat berbicara dengan Gemma, Lydia memuji Meghan sebagai mainan yang hebat karena bisa membangun ikatan emosional dengan Katie. Namun Lydia memperingatkan, ikatan emosional ini bisa berdampak negatif pada pertumbuhan Katie. Dan benar saja, Katie punya berani membantah Gemma saat dinasehati. Dengan cara paksa, Gemma berhasil meyakinkan Katie agar mau ikut sekolah outdoor agar ia bisa belajar bersosialisasi dengan anak-anak seusianya. Nah, ternyata selama ini, Katie hanya bersekolah di rumah sehingga ia dikhawatirkan tidak bisa bergaul jika hanya berinteraksi dengan Meghan. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Katie mengikuti sekolah outdoor yang berlokasi di dekat hutan. Di sisi lain, Meghan ditaruh di tempat penitipan boneka murid. Setelah itu, seorang anak nakal bernama Brandon diam-diam melakukan kekerasan pada Katie. Tak disangka, kejadian ini pun disaksikan oleh Meghan yang beranjak dari tempat penitipan demi memastikan keamanan Katie. Tak lama berselang, Brandon mencibir Meghan dan membawanya kabur. Di tempat sepi, Brandon menganiaya Meghan karena robot itu hanya mematung dan tidak mau berbicara. Muak dengan tingkah laku Brandon, Meghan akhirnya melawan dengan misi mengajari anak itu sopan santun. Dari sini, Meghan menjewer telinga Brandon sampai putus. Saat berusaha melarikan diri, Brandon tergelincir hingga akhirnya ia pun tewas tertabrak mobil. Sepulang sekolah, Gemma berusaha menenangkan Katie agar tidak terlalu memikirkan nasib tragis Brandon. Setelahnya, Meghan mengamati momen saat Gemma ditemui polisi terkait kasus kematian Dewey. Teringat ancaman Gemma, Celia menudingnya sebagai pembunuh Dewey. Namun Gemma memastikan ia tak mengetahui apapun soal kematian anjing itu. Saat menemani Katie tidur, Meghan tak mau menjawab saat ia ditanya apakah ia yang menyebabkan Brandon ditabrak mobil atau tidak. Namun Meghan menekankan ia akan selalu ada untuk melindungi Katie dari orang jahat. Memasuki waktu larut malam, Meghan diam-diam berhasil memancing Celia ke sebuah gudang. Dengan menggunakan peralatan yang ada, Meghan akhirnya membantai Celia dengan sadis. Bisa jadi, Meghan menghabisi Celia sebagai balasan karena ia sudah memfitnah Gemma. Keesokan harinya, Gemma diinterogasi oleh detektif kepolisian terkait kasus kematian Celia.
Usai memeriksa jasad Celia, kepolisian meyakini tetangga Gemma pembunuhan, di mana pelakunya masih belum diketahui. Pada akhirnya, Gemma menegaskan ia tidak mengetahui apapun yang berhubungan dengan kematian Celia. Dengan menganalisa insiden selama ini, Gemma akhirnya menduga Megan menjadi penyebab kematian Dewey, Brandon, dan Celia. Guna mencari bukti, Gemma mencoba mengakses data video Megan yang merekam penglihatan sang robot. Namun, tak lama berselang, Gemma tiba-tiba tak bisa mengakses data seolah-olah ada yang memutus koneksinya. Selang beberapa detik, Megan pun mendatangi Gemma. Dari situ, Gemma bertanya apakah Megan akhir-akhir ini berbuat kesalahan atau tidak. Namun, Megan tidak mau menjawab dengan jelas sehingga Gemma semakin curiga. Apalagi, Gemma tak bisa mematikan Megan dengan cara normal. Dengan trik pengalih perhatian, Gemma pun akhirnya berhasil mematikan Megan secara paksa dan langsung mengamankan robot tersebut. Keesokan harinya, Gemma membawa Megan ke kantor perusahaan bersama Kedi. Di sepanjang perjalanan, Kedi terus marah karena ia merasa Gemma akan memisahkannya dari Megan. Usai menaruh Kedi di ruang demonstrasi, Gemma mulai berdiskusi dengan kedua rekannya terkait masalah Megan. Tess selalu meyakini Megan tidak mungkin melukai atau bahkan membunuh manusia karena mereka sudah melakukan setiap tindakan pencegahan. Senada dengan Tess, Cole juga tidak percaya Megan bisa melakukan pembunuhan. Namun, Gemma menegaskan hal ini bisa terjadi mengingat Megan diprogram untuk melindungi sang pengguna dari berbagai ancaman. Setelah itu, media menyoroti acara peluncuran Megan yang akan segera dilaksanakan dalam hitungan jam. Selang beberapa menit, Gemma menemui Kedi. Saat Gemma berusaha menenangkannya, Kedi memberontak hingga ia pun memukul Gemma. Tak ingin Gemma salah paham, Kedi mengungkapkan ia sebenarnya hanya ingin bisa bertemu dengan Megan agar hatinya bisa kembali tenang. Gemma lalu meyakinkan Kedi bahwa Megan sebenarnya bukan solusi untuk mengobati trauma Kedi atas kematian orang tuanya. Ternyata, Gemma dahulu sudah berjanji pada Nicole bahwa ia akan selalu menjaga Kedi jika suatu saat terjadi apa-apa. Saat membawa Kedi pulang, Tess menelpon Gemma. Dalam percakapan mereka, Gemma menilai Megan tidak layak diluncurkan. Saat komunikasi berakhir, terungkap bahwa yang menghubungi Gemma tadi sebenarnya adalah Megan yang diam-diam mengendalikan ponsel Tess sambil meniru suara rekannya Gemma. Setelah itu, Tess dan Cole menjalankan proses pemeriksaan Megan. Tess lalu menemukan data bahwa Megan sempat menggunakan ponselnya untuk menghubungi Gemma. Tak lama kemudian, Tess tiba-tiba tidak bisa mengakses data sehingga ia pun curiga Megan adalah penyebabnya. Demi memulihkan akses, Cole mulai melepaskan kabel untuk mematikan Megan sepenuhnya. Namun, Megan memberontak dan membuat leher Cole tercekik oleh alat pengikat. Saat Tess berjuang menyelamatkan Cole, Megan memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Di akhir kejadian, Tess dan Cole terkena ledakan yang dipicu oleh Megan. Tak lama kemudian, Megan mematikan alarm bahaya agar perusahaan tidak mengetahui ledakan tersebut. Setelah itu, David menghubungi Gemma. Situasi ini pun membuat David sangat kesal mengingat acara peluncuran Megan akan segera dimulai. Usai komunikasi berakhir, Megan mendatangi David dan berusaha membunuhnya dengan senjata tajam. Megan lalu berhasil membunuh David saat berusaha kabur ke lift yang sedang digunakan oleh Kurt. Megan akhirnya juga membunuh Kurt untuk menghukum perbuatannya yang diam-diam mengkopi data Megan. Selang beberapa menit, orang-orang di lokasi ketakutan usai menemukan mayat David dan Kurt di dalam lift. Seiring berjalannya waktu, Gemma terkejut mendapati Megan tiba-tiba ada di rumahnya. Megan lalu mengakui ia tak akan membiarkan Gemma mematikannya secara permanen. Dengan nada ancaman, Megan meminta diizinkan untuk mengambil alih peran Gemma sebagai orang tua asuh Kedi. Megan juga mengisyaratkan ia akan melakukan segala cara demi melindungi Kedi. Tak lama berselang, Kedi menemukan Gemma dan Megan tampak seperti sedang bertengkar. Akibat ancaman Megan, Gemma terpaksa berbohong bahwa ia baik-baik saja dan sedang memperbaiki Megan. Kedi akhirnya pergi dengan perasaan curiga. Setelah itu, Gemma berhasil merusak sistem pergerakan Megan dengan memicu korsleting pada kepalanya. Saat memasuki gudang penyimpanan robot Bruce, Gemma menyerang Megan dengan gergaji mesin. Bagaimanapun, Megan masih bisa melawan dengan efektif hingga akhirnya ia pun berhasil memojokkan Gemma. Megan akhirnya menunda rencana membunuh Gemma begitu Kedi datang untuk memeriksa keadaan. Di momen ini, Kedi akhirnya bisa menyadari bahwa Megan sangat berbahaya. Kedi lalu melancarkan serangan kejutan saat ia mulai mengendalikan robot Bruce. Dalam prosesnya, Kedi berhasil memotong tubuh Megan. Mengejutkannya, Megan masih bisa bangkit dan berusaha mendekati Kedi untuk menyerang balik. Lantas dalam situasi ini, Kedi melakukan kesalahan sehingga Bruce rusak dan kehilangan kepalanya akibat jatuh terpeleset oleh potongan tubuh Megan. Saat Kedi akan dibunuh, Gemma hantam Megan dengan kepala Bruce. Gemma lalu berusaha merusak kepala Megan yang selama ini menjadi lokasi sistem pusat sang robot.
Meghan berhasil membalikan keadaan hingga ia pun bisa mencekik Gemma dengan nyaman. Tapi tiba-tiba, Meghan gagal membunuh Gemma setelah bagian vital kepalanya ditusuk Katie dengan obeng. Katie akhirnya menunjukkan kepeduliannya pada Gemma, menandakan ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Tak lama setelahnya, polisi datang ke lokasi atas laporan Tess dan Cole yang ternyata berhasil selamat dari serangan maut Meghan. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita film Meghan yang dirilis pada tahun 2022. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.